Halo kaum muslimin muslimat, bertemu lagi bersama saya James Bond di sini. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja tentunya. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berasal dari China yang berjudul The Witness Wu Xizeng dengan genre drama misteri. Yang dimana film ini diperankan oleh gebetan saya yaitu Yang Mi yang tentunya sangat cantik dan wah anggun banget. Dan kakak angkat saya yaitu Su Yawem yang sangat berkarisma di film ini. Jadi di film ini akan bercerita tentang seorang gadis yang mantan polisi yang menjadi buta akibat sebuah kecelakaan. Dan dia mencoba memecahkan kasus penculikan berantai dengan keadaan mata yang buta. Sebelum masuk ke alur filmnya, tidak lupa saya mengingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Jadi nggak ada full film di sini. Ini cuma alur film. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung masuk ke alur ceritanya. Pada awal film, kita akan melihat seorang remaja laki-laki yang sedang bermain band di sebuah klub. Dan dilanjutkan dengan seorang wanita yang datang dan langsung menampar remaja tersebut. Nampaknya wanita ini adalah kakak dari remaja tersebut yang bernama Xiao. Xiao nampaknya tidak setuju dengan adiknya yang bernama Lian yang bermain band. Dikarenakan Lian sampai-sampai berbohong biaya sekolah kepada orang tua mereka untuk membeli peralatan band. Beberapa kali Lian memohon agar diizinkan, namun karena kakaknya ini sangat-sangat emosi sehingga ia langsung diseret keluar dan diborgol di dalam mobil. Sedikit informasi bahwa Xiao ini adalah seorang polisi dalam bidang kriminal. Tanpa pikir panjang, Xiao langsung mengajak Lian untuk pulang. Di perjalanan, karena Lian sangat ingin kembali bermain band, ia menginjak rem yang dikemudikan oleh kakaknya. Sampai-sampai beberapa kali mobil oleng ke kiri dan ke kanan di tengah jalan. Dan akhirnya mereka menabrak sebuah pembatas jalan di suatu jembatan. Ketika sedikit tersadar, Xiao mendengar adiknya yang meminta tolong dari dalam mobil. Dan Xiao mencoba berjalan ke sana. Namun karena lukanya yang lumayan parah, sehingga dia pingsan kembali. Posisi Xiao pada saat itu terpental keluar, yang dimana ketika kecelakaan terjadi, Xiao terpental keluar dan Lian masih ada di dalam mobil dengan tangan yang masih terikat. Posisi mobil saat itu akan terjatuh ke bawah jembatan, yang dimana Lian berusaha melepaskan ikatannya. Namun ketika Lian berhasil melepaskan ikatannya, naasnya mobil tersebut langsung terjatuh dan langsung ditabrak oleh truk tronton dan tewas di tempat. Selanjutnya scene beralih 3 tahun kemudian. Kita akan melihat Xiao yang baru bangun tidur. Dan ternyata dia mengalami kebutaan setelah kecelakaan tersebut. Untungnya dia mempunyai seekor anjing petunjuk yang setia menemani dia ketika ingin keluar untuk menunjukkan sebuah jalan. Setelah bangun, dia berdandan dan berniat ingin bertemu seseorang. Setelah selesai siap-siap berdandan, dia langsung jalan bersama anjingnya. Ternyata Xiao pergi ke kantor polisi untuk bertemu atasannya dulu. Ia mengutarakan niatnya untuk kembali ke kepolisian, walaupun dengan keadaan yang buta, karena dia sudah menganggap dirinya bisa beradaptasi dengan lingkungan. Dan dia juga menganggap dirinya sudah cukup mampu untuk menjalankan tugasnya kembali. Namun karena kepala polisi tersebut melihat keadaan Xiao yang buta, sehingga dengan terpaksa ia tidak bisa menerima Xiao kembali, dengan alasan Xiao melakukan suatu pelanggaran yang berat pada 3 tahun yang lalu. Setelah itu, dia berjalan pulang dengan wajah yang sedikit murung. Dan ketika akan menyeberang jalan, dia beberapa kali mengalami kesulitan dan hampir tertabrak oleh beberapa mobil di sana. Setelah sampai rumah, dia memasukkan buku-buku pedoman kepolisian ke dalam gudang karena dia merasa pupus sudah harapannya untuk kembali menjadi seorang polisi. Kemudian scene berpindah kepada seorang wanita yang mencoba keluar dari sebuah ruangan. Yang nampaknya wanita tersebut adalah korban suatu penculikan. Ketika ingin kabur, bodohnya nih cewek malah kepeleset dan akhirnya ketahuan deh. Aduh, goblok kemas kucuk. Oke, lanjut. Setelah itu bel rumah Xiao berbunyi dan terlihat di layar pintu itu adalah ibu dari Xiao. Ibunya mengajak Xiao ke sebuah villa yang dulu villa tersebut adalah rumah Xiao dan adiknya Lian, dan villa tersebut akan dijual oleh pamannya. Setelah sampai, Xiao mengingat kenangan-kenangan dirinya ketika masih kecil bersama Lian. Terlihat dia berjalan ke sudut-sudut rumah tempat mereka bermain dulu. Nampaknya Xiao tidak sanggup lama-lama di villa tersebut. Dia dihantui rasa bersalah yang besar atas kematian adiknya dikarenakan kecelakaan tersebut. Ketika akan pergi, ibunya memberikan sebuah alat yang berfungsi sebagai pendeteksi suatu benda yang ada di depan dia, sehingga bisa memudahkan Xiao untuk berjalan.
Namun, ibunya mengatakan Ben Lian yang dulu mengundang mereka untuk pergi mengingat kematian Lian. Dan dengan sedikit keras Xiao menolak ajakan tersebut. Dia merasa tidak pantas untuk datang karena dia sendiri adalah penyebab kematian dari adiknya Lian. Selanjutnya kita akan melihat Xiao sedang menelpon taksi di sebuah halte dalam kondisi yang hujan, yang dimana pada saat itu semua taksi terisi penuh. Perlahan semua orang mulai naik taksi dan hanya menyisakan Xiao. Beberapa kali dia mencoba melambaikan tangan untuk menyetop sebuah taksi, dan tiba-tiba sebuah mobil datang di depannya. Nampaknya itu bukanlah suatu taksi sungguhan. Di perjalanan, supir taksi tersebut menyalakan pemanas yang bertujuan untuk membius Xiao. Namun, karena Xiao agak sedikit aneh dengan bau dari pemanas tersebut, sehingga dia memutuskan untuk membuka jendela mobilnya. Sopir taksi ini tidak kehabisan akal. Dia menawarkan sebuah kopi kepada Xiao. Dan pria ini ingin cepat-cepat membius Xiao. Dia menawarkan diri untuk membuka tutup botol yang dipegang oleh Xiao. Namun, Xiao langsung menolak dan terjadi adu rebut kopi, dan tanpa melihat ke depan, pria tersebut menabrak seorang wanita. Pria tersebut langsung turun dan langsung memasukkan wanita yang ditabrak ke dalam bagasi mobilnya. Xiao yang tahu itu adalah tabrak lari, langsung memutuskan untuk turun dari mobil dan bertanya ke pria itu apakah ia menabrak seseorang. Namun, pria tersebut berbohong dan mengatakan itu hanyalah seekor anjing. Kemudian ia langsung dipaksa masuk lagi ke dalam mobil. Namun, karena Xiao adalah mantan seorang polisi bagian kriminal, ia mencoba melawan pria tersebut. Dikarenakan pria tersebut melihat sebuah mobil yang datang, ia tanpa pikir panjang meninggalkan Xiao begitu saja. Nampaknya, Xiao mempunyai kemampuan bisa membayangkan sesuatu yang ada di depannya, hanya dengan mengandalkan pendengaran dan instingnya saja. Wah, hebat banget. Kemudian scene beralih kepada Xiao yang sudah berada di kantor polisi. Dia mencoba melaporkan kejadian yang ia alami. Namun, karena polisi tersebut melihat keadaan Xiao yang buta, sehingga mereka agak kurang merespon laporan dari Xiao. Ketika akan pergi, Xiao mengatakan banyak orang yang tidak punya mata tapi punya hati, dan banyak orang yang punya mata tapi tidak punya hati. Kata-kata ini menusuk banget untuk si polisi. Nah, mamam tuh buat polisi yang suka meremehkan orang, makanya jadi orang tuh jangan suka meremehkan. Lanjut. Selanjutnya scene berpindah kepada seorang wanita yang sedang diikat oleh pria tadi, yang nampaknya pria tersebut adalah supir taksi yang ingin menculik Xiao. Dan wanita tersebut adalah orang yang ia tabrak tadi. Nampaknya pria ini adalah korban gagal masuk sekolah kedokteran, sehingga dia membedah beberapa wanita dengan sadis. Goblok, psikopat yang habis-habis nih. Lanjut. Kemudian scene berpindah kepada Xiao yang baru saja selesai memandikan anjingnya. Namun, anehnya anjing dari Xiao yang bernama Chong Chong terus menggonggong diikuti dengan langkah kaki seorang pria yang berjalan ke ruangannya. Ketika melihat di layar pintu, ternyata pria yang berjalan tadi adalah dua orang polisi sebelumnya. Niat kedua polisi tersebut ingin menggali informasi dari Xiao mengenai kejadian tadi malam. Namun, karena polisi ini agak meremehkan Xiao, sehingga Xiao dengan tegas menjelaskan semua ciri-ciri dengan terperinci dan terpercaya. Nah, mantap Xiao. Oke, lanjut. Dan ternyata Xiao mempunyai kemampuan untuk menebak umur, tinggi badan hanya dari pendengaran dan bayangannya. Polisi tersebut agak malu dikarenakan kemampuan Xiao yang lebih dari yang ia pikirkan. Selanjutnya scene beralih kepada seorang pemuda yang bermain sepatu roda. Ketika ia asik bermain, ia melihat sebuah pengumuman yang mengatakan bahwa siapapun yang bisa menjadi saksi mata insiden tabrak lari akan mendapatkan hadiah yang cukup besar, sehingga dia agak tertarik untuk menjadi saksi. Setelah itu, kita akan melihat polisi yang menyelidiki sopir taksi di kejadian malam itu. Namun, nampaknya polisi yang berkacamata tersebut masih ragu dengan Xiao, sehingga membuat sang kapten agak sedikit kesal. Dilanjutkan dengan polisi tersebut yang mendapatkan telepon dari pemuda yang bermain sepatu roda tadi yang bernama Lin. Lin mencoba memberi kesaksian, namun karena kesaksian yang ia berikan agak sedikit ngawur, sehingga Xiao sedikit memotong kesaksian dari Lin. Dikarenakan Xiao tahu bahwa Lin memberi kesaksian palsu. Lin meragukan keadaan Xiao, namun Xiao dengan sigap mematahkan setiap argumen dari Lin. Nah, mampuslah kau bagong. Namun, karena dia merasa kalah argumen dengan Xiao, ia akhirnya mengaku tidak melihat apa-apa dan berbohong dengan kesaksiannya. Selanjutnya, scene berpindah kepada seorang wanita yang keluar di klub malam dan langsung dijemput oleh taksi, yang dimana taksi tersebut adalah pria yang suka menculik wanita cantik. Kemudian kita akan melihat Xiao mendapatkan telepon dari seseorang, yang dimana orang tersebut adalah sopir taksi yang suka menculik tadi. Dia mengetahui nomor Xiao dari sebuah buku catatan yang tertinggal di mobil pria tersebut. Nampaknya pria tersebut sangat ingin menculik Xiao.
Xiao terus berjuang menemukan pelaku dari insiden itu. Namun, karena tidak menemukan bukti apapun, Xiao diantar pulang oleh kepala polisi tersebut. Ketika di perjalanan, polisi tersebut kembali ditelepon oleh Lin dan mengatakan mobil yang dipakai pria tersebut adalah Golf 6. Dan faktanya, Lin memang berada di TKP pada malam kejadian itu. Karena perkataan Lin yang mengatakan itu adalah mobil lama, maka Xiao mencoba mengingat kembali kejadian tersebut. Dan benar saja, apa yang dikatakan Lin agak sedikit masuk akal, sehingga kepala polisi tersebut mencoba menelpon Lin kembali dan mereka mencoba mencari Lin. Namun, karena Lin melihat kejadian tersebut, sehingga pria penculik tersebut juga ingin melumpuhkan Lin untuk menghilangkan saksi. Ketika Lin akan dilumpuhkan, ternyata ia sadar ada yang mengikutinya dari belakang dan langsung kabur menggunakan sepatu rodanya. Di sini terjadi aksi kejar-kejaran antara Lin dan pria tersebut. Namun, karena Lin pintar dalam bermain sepatu roda, akhirnya dia bisa lolos dari pria tersebut. Ketika sudah berhasil lolos, ia berjalan di persimpangan jalan dan boom, dia langsung ditabrak oleh pria tadi menggunakan mobilnya. Dan Lin langsung terpental jatuh dengan keadaan kepala yang terluka. Setelah itu, Xiao dan polisi tersebut mengikuti Lin ke rumah sakit dan beruntungnya Lin tidak mengalami luka yang serius. Dan ternyata pria tersebut menculik wanita dari aplikasi kencan yang dimana setiap wanita yang hilang juga bermain aplikasi tersebut. Nah, ini perhatian buat kalian yang kaum hawa yang suka main aplikasi sejenis pencari jodoh lah, bullshit lah apa itu. Oke, lanjut. Selanjutnya scene beralih di sebuah rumah sakit yang dimana Lin sudah tersadar. Xiao meminta maaf kepada Lin karena awalnya ia tidak mempercayainya. Xiao mencoba untuk berhenti membantu polisi karena ia merasa putus asa oleh perkataan Lin yang selalu meremehkannya. Dia mengingat adiknya yang mirip dengan Lin sehingga dia merasa sangat sedih. Tidak lama kemudian dia menerima sebuah panggilan dan ternyata itu berasal dari pria penculik tadi. Penculik tersebut ternyata tahu nomor Xiao dari buku diarinya yang tertinggal. Pria tersebut mengatakan bahwa Lin mengingatkan dia dengan Lian adiknya. Dan pria tersebut tahu bahwa Xiao dulunya adalah seorang polisi. Dan dia juga tahu tanggal kecelakaan adiknya. Pria tersebut membaca diari dari Xiao. Dan Xiao memutuskan untuk menghubungi polisi tersebut kembali. Ketika Xiao akan keluar, dia mencoba mengajak anjingnya. Namun entah kenapa anjingnya tidak mau dan bersikap sangat aneh. Tidak lama kemudian Xiao sampai di rumah sakit yang dimana dia ingin menemui Lin yang akan keluar pada saat itu. Namun Lin agak sedikit mengacuhkan Xiao dan diam-diam pria penculik tersebut mengintai Xiao dari kejauhan. Ketika di jalan, Lin melihat Xiao naik ke sebuah bus diikuti oleh pria yang misterius. Tanpa pikir panjang, Lin langsung mengejar bus yang ditumpangi oleh Xiao. Lin memberitahu Xiao bahwa pelaku tersebut duduk di sebelahnya lewat telepon. Namun, karena bis yang ditumpangi Lin yang berbeda tujuan, sehingga mereka berdua berpisah. Dan naasnya, Xiao berhasil diancam menggunakan pisau oleh penculik tersebut. Namun, Xiao berhasil menyemprotkan semprotan cabai sehingga ia bisa kabur. Dan Lin mencoba menunjukkan jalan via video call kepada Xiao. Xiao berlari sangat panik. Jujur aja guys, gue terpesona sama kecantikan Xiao. Aduh, banget sih nonton film ini, menikmati banget loh. Soalnya cantik gitu loh. Siapa sih yang gak suka cantik? Oke, lanjut. Namun, ketika berlari, ia terjatuh dan sialnya anjingnya malah lari duluan. Aduh, nih goblok anjing malah lari duluan ninggalin majikannya lagi. Oke, namun walaupun tanpa anjing, Xiao mencoba tetap berlari, diikuti dengan Lin yang mencoba mengejarnya dari belakang. Dan ketika akan menutup lift, pria tersebut berhasil menangkap Xiao dan menyuntikkannya. Namun, karena anjing Xiao yang datang dan mencoba menggigit pria tersebut, akhirnya anjing tersebut tewas ditusuk oleh psikopat itu. Jujur aja di sini gue agak sedih anjingnya bisa mati gitu loh. Soalnya gue pencinta binatang juga sih. Lanjut, tidak lama kemudian Lin datang dan menemukan Xiao sudah pingsan. Setelah itu ia dibawa ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, Xiao mencoba mencari anjingnya yaitu Chong Chong. Namun sad banget dir. Ketika Xiao menyadari anjingnya sudah mati, dia merasa sangat tertekan. Setelah itu scene beralih Lin yang sedang berada di kantor polisi untuk memberikan sebuah kesaksian untuk menyelidiki kejadian tersebut. Nampaknya polisi sekarang lebih totalitas lagi dalam mencari petunjuk. Di lain sisi Lin mencoba membuat sketsa wajah pelaku. Dan ternyata nama-nama korban yang diculik berasal dari sebuah lirik lagu. Yang dimana lirik lagu tersebut menyebutkan nama-nama pengguna korban yang hilang. Sehingga ini adalah sebuah titik terang bagi polisi. Selanjutnya scene beralih kepada Xiao dan Lin yang sedang bermain sepatu roda. Nampaknya Lin mencoba menghibur Xiao yang sedang sedih karena anjingnya yang sudah mati. Setelah itu scene berpindah kepada pria penculik tadi yang dimana ia sebenarnya sangat membenci aplikasi kencan.
yang dimana ia sebenarnya sangat membenci aplikasi pencari jodoh tersebut dikarenakan adiknya menjadi wanita nakal dikarenakan memainkan aplikasi tersebut, sehingga setiap wanita yang memainkan aplikasi tersebut akan ia culik untuk diberikan pelajaran, dan ternyata ia juga tidak sengaja membunuh adiknya sendiri. Ketika pria tersebut menyalakan satu handphone korban, ternyata dengan otomatis itu terdeteksi di komputer kepolisian, dan tanpa pikir panjang polisi mengerahkan anggotanya untuk melakukan penangkapan di rumah pelaku tersebut. Di lain sisi, Xiao mengajak Lin ke rumahnya dan mencoba menunjukkan foto adiknya yaitu Lian, karena Lin adalah fans dari Lian, sehingga dia sangat terkesan melihat koleksi alat musik dari Lian. Selanjutnya, scene beralih kepada polisi yang sudah sampai di rumah pelaku, yang dimana mereka langsung masuk pelan-pelan, dan ternyata polisi menemukan sebuah ruangan, dan sialnya, kapten polisi tersebut diserang dari belakang dan terjadilah aksi baku hantam. Dan sialnya lagi, kapten polisi tersebut terkena tusukan di perutnya yang mengakibatkan dia langsung pingsan. Nggak tewas soalnya polisinya bubble gitu loh. Namun, salah satu tim polisi tersebut di ruangan lain menemukan sebuah ruangan yang dimana tempat para gadis tersebut disekap. Di waktu bersamaan ternyata pria penculik tersebut malah pergi ke rumah Xiao. Namun, karena Lin yang melihat pria tersebut akan menyerang Xiao, sehingga adegan baku hantam pun terjadi lagi. Terlihat Xiao mencoba mencari handphone untuk menelpon polisi, dan naasnya, Lin juga terkena tusukan oleh pria tersebut. Ketika pria tersebut mencari Xiao mencoba mematikan aliran listrik agar mempersulit pria tersebut menemukannya, dan Xiao menjebak pria tersebut di sebuah ruangan dan mengganjal pintu dengan sebuah meja. Sementara itu Xiao mencoba menambal luka Lin, namun sialnya pria tersebut berhasil mendobrak pintunya sehingga Xiao bisa ditemukan kembali. Xiao menumpahkan sebuah bensin ke tubuh pria tersebut dan mengancam akan membakarnya jika ia mendekat. Namun ketika pria tersebut akan menyerang Xiao menyalakan sebuah api dan boom, langsung membakar pria tersebut. Nah, mamam tuh api neraka dunia, gua goblok emang. Namun, bukan psikopat namanya kalau langsung mati begitu saja. Ia kembali bangun dan menyerang Xiao beberapa kali. Dan ketika pria tersebut akan membunuh Xiao, tiba-tiba Lin muncul dari belakang dan menghantam pria tersebut. Nah, mamam tuh. Lin ternyata pria yang bebal. Padahal udah ditusuk berapa kali juga anjir. Kebanyakan kuat-kuat banget dia orang. Tapi, nih psikopat anjir bangun lagi dan langsung menyerang Lin. Maka baku hantam pun terjadi lagi. Gila banget nih, udah dibakar, udah ditusuk masih aja hidupnya, psikopat gila emang. Di waktu bersamaan Xiao mengingat suara adiknya yang meminta tolong pada saat kecelakaan. Kata-kata adiknya seperti memberi sebuah semangat kepada Xiao. Setelah itu Xiao berdiri memegang sebuah gitar. Dan si pria tersebut langsung berlari ke arah Xiao untuk menyerangnya. Namun karena Xiao yang mempunyai pendengaran yang baik, sehingga dia mencoba untuk mengkombinasikan antara pendengarannya dan bayangannya. Sehingga dengan kekuatan super dia berhasil menghantam pria tersebut dengan ukulele yang ia pegang. Nah, mampus, dan beng, psikopat langsung mampus di tempat. Setelah itu polisi baru datang. Emang suka di film-film kayak gini polisinya telat aja pas sudah mati baru datang, goblok. Guys, telat. Setelah itu scene berpindah 1 tahun kemudian di sebuah konser. Kita akan melihat konser dari Lin yang dimana ia ditonton oleh Xiao dan terlihat Xiao tersenyum bahagia. Aduh, manis banget di sini, serius. Dan tamat. Oke, makasih buat kalian yang udah menonton video ini. Sedikit yang bisa gue simpulin dari film ini adalah Xiao yang cantik dan dia adalah mantan gue. Udah gitu aja, titik, nggak ada komennya lagi. Jangan lupa kalau kalian suka video ini tolong di like, dan jika kalian nggak suka ya udah nggak apa-apa. Wassalam.